Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq. Dengan rendah hati saya menyambut baik kehadiran semua yang hadir di sini hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zana Aulia Mariani. Sebagai santri dari Falaham Silati, saya ingin menyampaikan daurah kitab Mabadi Jamiyah Nahdlatul Ulama, yaitu asas-asas organisasi. Yang kalau kita coba dibuka halaman 130. Bersegeralah berbuat baik karena akan terjadi fitnah. Kalau di kitab Hidayatul Muta'allim itu tuh ciri-ciri orang yang sukses adalah dia mengatakan kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus dilakukan nanti? Kalau bisa dilakukan sekarang itu kenapa harus dilakukan besok? Kenapa harus dilakukan nanti? Nah, kalau kita mempunyai suatu keinginan yang baik, maka segeralah untuk melakukannya sebelum disibukkan oleh yang lain dan akhirnya tidak terlaksana. Hadis Nabi yaitu badiru bil a'mal sholihati fasatamuru bitarun qawlina al-lailil mudimu yusbahu rajulun mu'minan wa yusbi kafirat wa yusbi mu'minan wa yusbihu kafirat jami'al muslimun bi'arli minan dunya. Yang artinya, bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan yang bagus sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang berlipat. Berpagi-pagi seorang itu menjadi orang mukmin dan bersore-sore menjadi orang kafir. Ada lagi yang bersore-sore masih sebagai seorang mukmin, tetapi berpagi-pagi telah menjadi seorang kafir. Orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniaannya. Kalau ciri-ciri orang munafik itu apa sih? Apa? Kalau di sini ciri-ciri orang munafik itu menunda-nunda atau bermalas-malasan. Nah, menunda-nunda atau bermalas-malasan. Kalau di kitab Fathul itu gini, kalau kamu hendak sholat itu harus ada sedikit terburu-burunya. Maksudnya itu gimana? Kalau misal kita hendak sholat terus sedikit terburu-burunya, ada yang tahu? Nah, itu tuh maksudnya gini. Maksudnya itu tidak menunda-nunda sholat. Maksudnya misalnya ini sholat zuhur itu jam berapa? Jam 12. Zuhur itu kan jam 12. Nah, misal udah waktu masuk waktu jam 2. Terus kalian tuh baru mau sholat, baru mau melaksanakan sholat. Nah, kalau itu kan harus cepet-cepet ya. Kalau misal nggak cepet-cepet, nanti keburu waktu asar. Nanti malah zuhurnya itu dikodok. Makanya itu harus ada sedikit terburu-burunya. Nah, itu harus cepet-cepet mau sholat zuhur gitu. Itu tuh supaya tidak tergolongkan orang yang munafik. Nah, salah satu cara agar tidak menunda-nunda yaitu menganggap amal ini adalah yang terakhir, seakan-akan besok sudah mati maka akan menjadi spesial. Misalkan nih, sekarang itu azan isya. Terus kalian tuh mikirnya gini, udahlah nanti sholatnya nanti aja gampang, masih ada waktu banyak gitu. Nah, kalian itu ubah mindset kalian, anggap aja sholat isya ini adalah sholat terakhir kalian, ibadah sama Allah terakhir kalian. Soalnya kenapa? Anggap aja besok itu kalian itu udah mati.
isyaknya. Nah pasti gini, aku mau deket-deket nih, mau deket sama Allah lagi soalnya besok udah mati, pasti kalian gitu, ya kan? Nah, perintah beramal ini masih global, namun ada amal yang paling dicintai Allah, yakni amal yang diistiqomahkan. Hadis Nabi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa iqamah. Nah, saya ada cerita. Itu tuh bos dari pondoknya saya itu namanya Gus Rizky. Beliau itu punya istri namanya Nidana. Nah, istrinya beliau itu mau lahirin, itu tuh udah nunggu 3 jam. Nah, itu tuh tepat pada hari Selasa kayaknya. Kalau nggak salah itu hari Selasa. Pasti setiap hari Selasa itu hadirin ke acaranya Habib siapa gitu. Itu setiap hari Selasa. Nah, pasti kan orang-orang kalau misal istrinya mau lahirin kan pasti dijagain ya, pasti nengokin. Kalau beliau itu enggak, beliau itu gini, nanti istri saya pas lahir sama Allah aja, nggak tahu gimana, yang penting selamat pas lahir ke Allah. Beliau itu lebih memilih untuk ke itu yang Selasa itu yang ke Habib itu, itu lebih syarat. Beliau itu lebih mementingkan ke Habib itu. Soalnya apa? Beliau itu nggak pernah yang namanya menjadi istiqomah. Beliau itu benar-benar istiqomah terus. Makanya beliau itu nggak pernah ninggalin istiqomah. Nah, itu dibuka yang ini. Yang paling atas itu kan ada dasar ya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat kebaikan sederhana karena akan terjadi banyak fitnah bagai malam yang gelap gulita. Orang menjual agama demi harta, beramal sebab yang gelap gulita, dimudahkan tujuan penciptanya. Amal paling dicintai oleh Allah, amalan walau sedikit istiqomah. Dibuka halaman 141. Hendaklah kalian berbuat semampu kalian. Kalau di kitab Arba'in Nawawi itu tuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang artinya, dan apa saja yang aku perintahkan kerjakanlah semampu kalian. Pernah dijelasin sama ustaz saya itu namanya Ustaz Misbahul Polisi. Ustaz Misbahul Polisi itu bilang gini, maksud dari kata mastata'tum itu bukan hanya artinya itu kan tadi semampu kalian ya, bukan hanya semampu kalian, tapi itu kata lain itu bisa semaksimal mungkin. Nah, ada hadis Nabi, alaikum minal a'mali ma tuqiduna wallahi la yamallahu hatta tabalu. Artinya, hendaklah kalian berbuat semampu kalian demi Allah. Sungguh Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Maka dalam beramal kebaikan itu jangan nanggung, jangan sedikit-sedikit. Karena apa? Karena setiap kebaikan yang kamu lakukan akan dihitung sedekah. Coba dibuka lagi dasarnya. Berbuatlah semampu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Beramal semampu kalian, Allah tidak bosan sampai engkau bosan sendiri. Yang terbaik itu sedekah, Allah senang menolong yang susah. Pahala yang menunjukkan kebaikan sama pahala orang yang melakukan ini. Ada sabda Nabi mulia Rawi Ibnu Abi Dunya. Coba saya lagi. Beramal
rawi Dibuka halaman 153. Udah. Kalian semua adalah pemimpin. Kalian semua adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin itu bukan hanya orang yang duduk di istana, bukan yang hanya duduk di istana atau yang menduduki kepemerintahan. Namun kita semua itu adalah pemimpin. Kalau di kitab akhlak itu diterangkan manusia itu diberi kuasa oleh Allah dan menjadi penguasa atau pemimpin atas anggota tubuhnya sendiri. Ciri seorang pemimpin itu apa sih? Ada yang tahu? Bertanggung jawab, bijaksana. Ya. Ciri seorang pemimpin itu adalah bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab terhadap tugas atau amanah yang dia emban. Dan kita harus memposisikan diri kita supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Rabbahu, mengenal Rabbanya. Coba dibuka lagi yang dasarnya. Kalian semua adalah pemimpin. Ini lagunya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian semua adalah pemimpin. dimintai pertanggungjawaban yakin. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat, diminta bertanggung jawaban akhirat. Semua tanggung jawab atas keluarganya akan diminta bertanggung jawabannya. Istri tanggung jawab rumah suaminya akan diminta bertanggung jawabannya. Setiap nikmat pasti ada pendekinya. Maksudnya apa sih? Setiap nikmat itu pasti ada pendekinya. Ada yang bisa contohin? Bisa nggak? Ini. Setiap nikmat itu ada pendekinya. Gimana? Bisa? Ada yang bisa nggak? Gimana coba? Setiap nikmat itu ada esensinya. Bisa? Bisa nggak? Nih, misalkan kalian itu sering dipilih lomba-lomba. Kalau di sekolah itu pasti kalian yang disuruh lomba. Sering disuruh lomba-lomba, sering disuruh syuting. Pernah syuting nggak? Syuting ini loh, nyanyi-nyanyi juga. Ya, sering disuruh nyanyi-nyanyi, syuting apa itulah nggak tahu. Sering dipilih guru buat ini itu. Nah, itu namanya nikmat. Nah, setiap nikmat itu kan ada penghentinya. Maksudnya apa gitu? Ya. Setiap nikmat itu ada penghentinya, yaitu ada yang pilih sama kalian. Nah, kalian itu jangan berpikiran kalau misalnya kok orang-orang pada sebenarnya sama aku, pada gak suka sama aku, jangan kayak gitu. Nah, itu tuh orang yang iri sama kalian. Kalian itu gak usah gak usah berpikiran kalau kok aku kayak gini ya, kok aku gak disukai sama orang-orang, aku kayak gini. Nah, itu tuh orang-orang tuh iri sama kalian. Kalian tuh berarti hebat. Kalian tuh dibikin sama orang itu bukan? Begitu. Juga lagi coba. Yang setiap nikmat pasti ada kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sukseskan cita-citamu dengan
berbuat baik karena akan terjadi. Pakai nada alfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat baik segera karena akan terjadi banyak fitnah. Fitnah bagai malam yang gelap gulita. Orang menjual agama demi harta. Beramal sebab yang gelap gulita dimudahkan tujuan penciptanya. Amal paling dicintai oleh Allah, amalan walau sedikit istiqomah. Beramal dengan semangat